Gimana dok manfaat dari terapi sel ini untuk autoimun? Ya, selamat pagi Bu Indri, terima kasih. Jadi prinsip daripada terapi sel atau seluler terapi, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu ya terapi peremajaan. Nah, dari sebuah kelainan bisa dari berbagai macam jenis ya kelainan itu, termasuk autoimun. Jadi sebetulnya autoimun ini adalah bentuk daripada kelainan dari imunologi tubuh yang mestinya si sel-sel imun tubuh yang ada dua ya. Pertama adalah alami atau disebut sebagai sel yang pertama kali berhadapan dengan benda asing, biasa ditempati oleh NK sel, monosit, dendritik, limfosit, itu garda depan, makanya disebut sebagai alami. Kemudian yang kedua adalah sel adaptif. Adaptif itu artinya setelah kuman atau bakteri atau benda asing itu masuk, seminggu, 2 minggu dilakukan fungsi-fungsi dari sel, namanya sel plasma, itu menimbulkan produksi antibodi. Jadi ada dua fungsi dari sel tubuh kita yang namanya kekebalan atau imunologi. Nah, ini mengalami deviasi atau penyimpangan atau kelainan disebabkan oleh berbagai faktor. Khusus untuk autoimun ini, sel-sel yang mestinya itu harus melindungi tubuh kita dari bahaya dari luar, itu terjadi kekeliruan. Jadi yang dilawan dalam tubuhnya sendiri seperti itu. Jadi banyak contoh autoimun, bisa mulai dari yang ringan itu yang gejala alergi, atau lebih lagi itu lupus, penyakit lupus yang cukup populer di masyarakat. Ada lagi yang berkenaan dengan termasuk hipertiroid. Hipertiroid itu termasuk ada yang karena faktor autoimun. Kalau lupus sendiri bisa dok ya? Gimana? Kalau lupus sendiri bisa dengan terapi sel? Intinya termasuk ini diabetes itu yang tadi, diabetes pada anak-anak yang begitu lahir kemudian diketahui hiperglikemi dengan panas biasanya seperti itu bisa juga jadi proven. Sudah banyak dilakukan uji klinik di berbagai pusat center-center pengembangan stem cell, itu bagus. Meta analisis yang dilaporkan itu semakin bagus dari waktu ke waktu. Termasuk penyakit yang kita hadapi, yaitu lupus, seperti itu banyak di masyarakat. Ada juga yang lagi itu, tapi bukan autoimun ya, kayak penyakit herediter, sama-sama herediter itu, macam leukemia atau thalassemia, itu the only choice itu adalah transplantasi stem cell. Baik dok. Untuk biayanya berapa dok masyarakat yang ingin melakukan terapi sel ini dok? Jadi biaya itu tergantung dari sejauh mana empiris hasil dari uji klinik terbaik. Biasanya saat ini yang sering dilakukan itu yaitu mesenchymal stem cell. Kalau biaya produksi itu yang saya lihat dari pabrik ya, pabrik ini memang spesial. Pemerintah buat regulasi, ada 2 regulasi yang maklum dipahami oleh teman-teman di bagian laboratorium seluler. Dan di Indonesia baru 2 yang sudah lolos 2 standar itu, yaitu sertifikasi dari Kementerian dan BPOM. Itu kalau di level-level harga yang sedang, artinya dipakai di pengembangan rumah sakit, harganya itu adalah Rp2,5. Itu per sel. Umumnya terapi untuk penyakit degeneratif termasuk autoimun, dosis yang dipakai itu adalah 1 juta sel per kilogram berat badan.
Oh, Kalau misalnya buat ilustrasi berat badan 50, ada dewasa muda atau orang tua, itu dikalikan dengan 1 juta itu adalah 50 juta sel. oh 50 juta sel. Oke. Nah, 50 juta sel dikalikan 2,5. Jadi sekitar berapa dok? 125. Itu kalau menggunakan umbilical cord mesenchymal stem cell yang paling bagus. Oke. Ada lagi yang dikembangkan dengan lemak. Ada pula yang dikembangkan dari darah. Nah, kalau yang dari darah yang itu lebih murah. Kalau dikelola oleh laboratorium yang sudah ditetapkan di GMP, harganya lebih kurang 75 juta. Oke. Lebih kurang seperti itu. Oke, baik dok. Terima kasih dok. Ya, terima kasih.